di TikTok itu sangat beragam. Jadi Bapak Ibu mau cari emoji apapun ada di aplikasi TikTok. Contohnya di video ini mungkin bisa dibantu puterin. Jangan diterusin kalau pose pura-pura dikejar paparazinya masih kayak begini. Nah, bentuk kaki kalian seperti huruf A, lalu tahan kaki bagian depan pada tumit dan kaki bagian belakang pada jari kaki. Sambil digerakin maju mundur kayak gini. Oke, jadi tadi kalau misalnya aware di bagian depan video dari creator tersebut itu ada menggunakan emoji centang sama emoji silang. Itu digunakan supaya videonya itu lebih fun lah gitu. Nah, itu dia sih beberapa fitur yang bisa menunjang Bapak Ibu untuk membuat konten informatif dan edukatif yang fun gitu. Jadi nggak bakal terlihat kaku, tapi dengan menggunakan fitur-fitur yang kreatif dan juga inovatif ini, konten-konten edukasi akan terlihat lebih menyegarkan gitu, lebih fun gitu, lebih mudah diminati dan lebih mudah dicerna seperti itu. Oke, next slide. Jangan diterus. Oke, mungkin terakhir dari saya. Jadi saya akan share juga tips-tips apa aja sih yang diperlukan dan gimana caranya kita bisa nge-grow akun kita under education content gitu kan. Poin pertama itu adalah selalu lengkapi profil Bapak dan Ibu. Ini dengan tujuan pengguna-pengguna yang mengunjungi profil TikTok Bapak dan Ibu itu tahu kalau akun ini tuh benar-benar legit gitu, asli gitu ya. Selain itu karena TikTok adalah content distribution platform, kita saranin kalau misalnya Bapak Ibu ada akun sosial media yang lain juga bisa dicantumin di profil. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, karena kalau misalnya suatu saat nanti ada salah satu dari video Bapak dan Ibu yang viral, nah, ketika ada satu video yang viral itu, pengguna TikTok itu biasanya mau cari apakah akun ini ada sosial media yang lain, lainnya seperti itu. Jadi sangat bagus untuk nge-grow akun Bapak Ibu di dalam TikTok maupun di luar TikTok seperti itu. Yang kedua adalah selalu up to date dengan tren terkini di luar TikTok maupun di dalam TikTok. Tadi Bapak Ibu juga udah lihat contoh video edukasi di berbagai tipe konten. Jadi ada yang menggunakan viral music sebagai background musiknya mereka, ada juga yang menggunakan topik yang lagi trending saat ini untuk dijadikan konten edukasi. Itu juga ada. Jadi tren ini pun bisa kita pantau di halaman Explore yang tadi saya sempat jelaskan juga yang ikonnya kaca pembesar gitu. Jadi udah praktis banget deh pokoknya untuk cari tren itu nggak usah ribet-ribet, cuman visit atau kunjungin aja halaman Explore yang ada di TikTok. Apa sih yang lagi happening itu semua ada di sana seperti itu. Yang ketiga, sebisa mungkin kalau mau posting itu pilih cover video yang menarik. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mau upload, di bagian akhir itu kita bisa milih apa sih yang mau jadi cover videonya, itu kita ada option seperti itu. Jadi ketika nanti ada pengguna baru atau followers-nya Bapak Ibu masuk ke profil akun TikTok-nya Bapak Ibu, semua konten itu udah tertata rapi dan user itu lebih gampang, lebih cepat tahu lah mau cari konten edukasi yang mana gitu. Karena udah jelas kan di bagian awal kita tulis nih kayak judulnya belajar bahasa Jepang tentang waktu gitu, misalnya belajar bahasa Jepang tentang hari-hari gitu. Jadi kayak user ketika visit udah tahu mau klik video yang mana. Itu gunanya yang poin ketiga. Nah, selanjutnya platform TikTok ini kan memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi dua arah ya. Jadi sebisa mungkin kita juga berinteraksi dan mendengarkan feedback dari followers atau pengguna-pengguna lain yang mengkomentari video kita gitu. Nah, salah satunya tadi sempat saya sebutkan juga bisa dibalas langsung di kolom komentar. Bisa juga sebenarnya dibalas menggunakan video. Jadi kita juga ada salah satu fitur yang berbeda dari yang lain juga. Jadi kita tuh bisa balas komentar pengguna itu melalui video gitu. Jadi sebenarnya dengan melakukan poin nomor 4 itu
kita bisa sambil cari inspirasi dan ide lah lewat kolom komentar gitu. Kalau next kontennya bingung nih mau bikin konten apa ya, kita nggak ada salahnya kita cek-cek kolom komentar, dengarkan request dari mereka, seperti itu. Yang kelima, karena TikTok itu adalah short video platform, sebisa mungkin untuk menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan jelas. Bisa menggunakan fitur-fitur yang tadi, ada teks, ada voice over, dan lain sebagainya. Kontennya juga harus dikemas dengan baik dan juga fun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengguna lain itu tuh nggak bosen ketika nonton videonya Bapak Ibu gitu. Jadi ketika kita menggunakan fitur itu akan mengurangi tingkat keboringan pengguna lain untuk nonton video kita, seperti itu sih. Dan yang terakhir, pastikan akun Bapak Ibu itu ada karakternya gitu. Kalau mau bahas tentang hitung-hitungan nih, ya sebisa mungkin 70-80%-nya konten Bapak Ibu itu tentang hitung-hitungan. Begitu pula dengan kategori yang lainnya. Jadi kayak kalau misalnya mau bikin konten bahasa Inggris gitu kan, itu harus konsisten juga gitu. Yang paling penting sebenarnya konsistensi. Karena sebenarnya untuk nge-grow akun TikTok itu semua butuh proses, jadi nggak ada yang baru buat satu, ya mungkin ada beberapa creator yang baru buat sehari tiba-tiba langsung boom juga ada. Cuman ketika Bapak Ibu upload satu konten, 2 konten, dan ternyata view-nya kecil, jangan langsung putus asa, konsisten aja. Ada saatnya pasti akun tersebut bakal grow gitu. Jadi nanti di sini pun kita juga akan memberikan saran gitu, kayak gimana sih konten yang bagus dan baik gitu, yang fun dan bisa diminati oleh user, seperti itu. Yap, sebenarnya itu aja sih tips-tips yang sebenarnya perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Mungkin sebelum lanjut ke sesi Q&A nanti atau lanjut ke narasumber selanjutnya, kalau boleh saya summary atau rangkum sedikit. Jadi kenapa sih TikTok adalah platform yang tepat untuk membuat konten edukasi gitu kan? Jadi poin pertamanya itu adalah karena kita content distribution platform, di mana kita tidak melihat jumlah followers, tapi murni hanya dari kontennya saja gitu. Jadi semua orang di sini punya kesempatan yang sama. Saya dan Bapak Ibu di sini punya kesempatan yang sama untuk viral, untuk menyebarkan konten edukatif, untuk bisa mendapatkan view tinggi. Itu semua kesempatannya yang kita punya itu sama gitu. Nah, kedua, fitur-fitur di TikTok itu friendly atau ramah banget, dari fitur teks, dari voice over, dan fitur-fitur lainnya. Jadi sangat ngedukung banget untuk membuat konten informatif dan edukatif yang fun gitu. Dan yang terakhir adalah konten informatif di TikTok itu sendiri udah menjadi favorit masyarakat TikTok gitu. Jadi konten yang memiliki alur cerita, yang mengedukasi akan lebih mudah untuk mendapatkan views. Terbukti dari performance tagar sama-sama belajar yang tadi sempat saya jelaskan di awal gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, mengenai produk dan juga konten edukasi di TikTok. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini jelas. Semoga Bapak dan Ibu bisa melihat juga sisi lain dari TikTok yang bisa kita gunakan bareng-bareng sebagai sarana edukasi gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih, semoga membantu. Oke, terima kasih Bang Kevin, Mas Kevin, sudah sangat luar biasa untuk memaparkan TikTok. Mas Kevin, kita berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya barang 3 orang mungkin? Ya, boleh. Boleh. Oke, Bapak Ibu yang ingin menelusuri terus berselancar dengan TikTok, silahkan untuk bisa bertanya melalui saya dulu, nanti akan saya hubungkan dengan Mas Kevin. Oke, silahkan yang mau bertanya, raise hand biar saya aktifkan mic-nya, atau bisa langsung aktifin mic-nya dengan masuk cek sound. Silakan Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana? Saya Pak Iqbal nih di Rockstar.
Oh iya, Mas Iqbal. Oke, silakan Mas Iqbal. Baik. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya sangat tertarik ini karena materinya memang masih sangat baru mungkin di bidang pendidikan. Pertanyaannya dari TikTok ini misalnya kalau di platform yang lain, misalnya dari platform YouTube misalnya atau platform yang lain, ada dukungan-dukungan mungkin ya untuk konten kreatornya yang sifatnya mungkin tertentu. Jadi pertanyaan saya, dukungan-dukungan seperti apa gitu yang diberikan oleh platform TikTok ini untuk konten kreatornya, khususnya untuk yang pendidikan ya. Nah memang yang pendidikan ini pasti sedikit lebih rendah dibandingkan dengan konten-konten yang lain, misalnya yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak Putra ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Pak Kevin. Iqbal. Iya, ya. Jajarnya. Bisa ditanggapi terus Bang Kevin, nanti bila ada pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Pak Iqbal, itu semangatnya masih semangat banget ya, udah jam segini. Oke, menjawab pertanyaan tadi untuk benefit apa sih yang kita bisa kasih ke creator-creator yang khususnya ada di bidang edukasi. Nah, sebenarnya tadi sempat saya sampaikan juga, jadi dari TikTok sendiri itu kita banyak membuat in-app campaign yang background-nya itu edukasi. Contohnya, kita pertama berangkat dari sama-sama belajar yang tadi saya sebutkan, itu di bawah hashtag sama-sama belajar, kita sering banget mengadakan campaign-campaign yang memicu user atau pengguna untuk mengupload education content. Contohnya belakangan ini kita lagi ada bikin big campaign namanya itu Harbolnas. Jadi loh kok TikTok ada Harbolnas gitu ya? Biasanya kan e-commerce yang ada Harbolnas. Nah, Harbolnas di TikTok sendiri itu sangat berbeda ya Pak Iqbal. Jadi kalau Harbolnas yang kita ketahui itu kan Hari Belanja Online Nasional. Jadi kalau sekarang itu di TikTok Harbolnasnya itu adalah Hari Belajar Online Nasional gitu. Jadi memang semenjak COVID-19 ini kita sangat mensupport konten-konten edukasi dan informatif, salah satunya dengan membuat campaign seperti itu. Jadi memang kita push user-user dan creator-creator kita untuk selalu memberikan informasi dan konten yang edukatif gitu. Kita banyak sekali melakukan campaign-campaign edukasi sih Pak Iqbal. Jadi salah satu caranya dengan itu. Terus kita juga melakukan kerjasama dengan brand atau startup edukasi seperti contohnya Ruang Guru gitu, untuk selalu bisa menyampaikan value-value edukatif di TikTok itu sendiri gitu. Nah kalau dari segi kreatornya sendiri pun kita juga support ya, karena kan kategori edukasi sendiri kan udah masuk peringkat kedua di ekosistem TikTok, which is itu adalah peringkat tertinggi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin top 3 gitu ya, yang pertama itu ada konten komedi, yang kedua itu ada konten edukasi, dan yang ketiga itu ada bisa konten fashion and beauty ataupun food, itu 11-12 dia kedudukannya. Jadi karena konten edukasi sendiri pun itu ada di peringkat kedua, kita pun melihat ini sebagai chance yang sangat bagus gitu ya. Jadi kayak, oh ternyata TikTok ini penggunanya bukan hanya mengikuti viral konten aja, bukan hanya untuk fun, tapi ternyata juga bisa menjadi sarana edukasi gitu. Jadi kita pun tim TikTok support banget konten-konten edukasi di TikTok gitu, karena kita lihat dia udah peringkat kedua gitu, nggak mungkin konten edukasi di peringkat kedua kita abaikan begitu saja gitu. That's why kita bikin campaign dan beberapa aktivasi lainnya di TikTok gitu. Jadi itulah yang membuat creator-creator edukasi di TikTok itu betah untuk upload konten informatif. Selain mereka mendapatkan exposure yang tinggi,
kita juga melakukan banyak hashtag challenge. Jadi mereka nggak bosen. Jadi nggak cuman upload, misalnya nggak cuman upload konten-konten belajar matematika. Kadang-kadang kita juga ada challenge edukasi yang mengajak mereka untuk bikin konten life hacks gitu, yang edukasi dengan karakter yang berbeda gitu sih. Jadi user nggak merasa bosan, mereka juga bisa mendapatkan exposure yang tinggi di TikTok. Seperti itu, Pak Iqbal. Semoga jawaban saya menjawab maksudnya. Oke, terima kasih Mas Kevin. Jawabannya panjang, lebar, dan saya rasa tidak ada lagi sanggahan dan apa-apa nih. Saya sebenarnya tertarik untuk kegiatan ini di awal-awalnya, bahwa di masa-masa awal pandemi dulu pernah kami wajibkan itu peserta didik kami untuk membuat konten cuci tangan, budaya hidup sehat gitu dengan menggunakan aplikasi TikTok. Kita ketahui bersama bahwa aplikasi TikTok ini bukan hanya di kalangan anak muda sih, bahkan emak-emak mungkin para guru di sini juga salah satunya udah jadi kreator dari TikTok nih, mungkin agak sembunyi-sembunyi nih kan. Oke, terima kasih Mas Kevin atas jawabannya dan Pak Iqbal untuk pertanyaannya. Selanjutnya boleh masih kami beri kesempatan untuk bertanya, silahkan. Oke, atau penjelasan Mas Kevin sudah sangat jelas sekali sehingga tidak ada muncul pertanyaan lagi. Oke, ibu-ibu mungkin? Halo, cek sound, ibu-ibu atau bapak-bapak. Oke, silakan. Siapa di mana? Halo. Rahmat Irawadi nih Pak, dari Aceh Barat Daya. Oke, silakan Bapak. Begini Mas Kevin, tadi saya melihat sekilas tentang TikTok itu yang konten-konten yang sudah diputar. Saya melihat bahwa di TikTok ini mungkin durasi waktunya itu sangat singkat sekali. Bagaimana kami MK ini untuk menampilkan praktikum di lab gitu Pak, di bengkel dengan durasi yang begitu panjang. Apakah memang TikTok ini hanya singkat sekali Pak durasi waktunya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Rahmat. Mungkin bisa langsung saya jawab. Untuk durasi memang kita untuk TikTok sendiri durasinya 1 menit. Sebenarnya kunci rahasia konten itu bisa diminati oleh pengguna TikTok lainnya itu cuma satu sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai content creator, bagaimana cara kita untuk nge-maintain konten yang kita upload atau buat itu fun dan nggak boring. Tujuannya kenapa? Jadi kalau misalnya saya jawabnya sedikit teknis ya. Jadi di konten itu ada yang namanya finish rate. Finish rate itu adalah rate durasi yang kita pakai ketika kita nonton konten di TikTok itu. Jadi to make it simple, jadi kalau misalnya kita sebagai content creator bisa nge-maintain orang-orang untuk nonton konten kita, mungkin let's say saya upload konten edukasi yang durasinya 30 detik ya, atau 45 detik gitu ya. Nah, di 45 detik ini bagaimana cara saya sebagai content creator untuk membuat pengguna lain itu betah nonton konten saya. Tujuannya itu adalah untuk supaya kalau misalnya konten tersebut, misalnya kita pakai perumpamaan ya, jadi kayak misalnya ada 10, saya upload konten, terus ada 10 orang yang nonton konten saya, itu tuh saya upload kan 10 detik ya. Jadi kayak saya 10 orang itu nonton misalnya sampai detik ke-6. Itu menunjukkan bahwa konten tersebut itu mungkin saja diminati gitu. Jadi kalau misalnya konten itu diminati,
algoritma kita atau misalnya sistem kita tuh bisa nge-distribute ke more people gitu. Jadi intinya yang mau saya sampaikan adalah gimana caranya kita bisa nge-maintain video itu fun di durasi yang telah disediakan gitu. Misalnya 1 menit, gimana caranya kita bisa bikin user tuh tertarik nonton di sampai detik, misalnya 10 detik atau 15 detik. Kalau misalnya dari awal mereka sudah betah, udah suka banget sama konten kita gitu. Nah, itu bisa memicu konten tersebut itu didistribusikan ke lebih banyak orang gitu. Karena dengan begitu user itu bisa kayak nge-share, komen dan juga like gitu. Jadi sebenarnya durasi itu bukan masalah, tapi gimana cara kita bisa mengemas konten tersebut lebih fun sehingga sistem kita bisa mendistribusikan ke lebih banyak user. Seperti itu sih, Pak Rahmat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Kevin. Ada lagi? Halo Bapak Ibu. Masih semangat? Diam-diam aja nih, diam-diam baik. Ada pertanyaan itu Pak Putra, cek sound. Ya silakan. Yang di chat Pak, yang di chat. Yang di chat itu ada pertanyaan itu Pak ya, oleh Pak Irfan Dhani itu. Ya. Yang mana nih? Ini lagi Yang soalnya di bawah ribet tuh, kalau Pak. di chat, kalau bisa di bagaimana? Oke, saya bacakan Mas Kevin ya. Iya. Oke, terlalu panjang nih ya. Oke, Bang Irfan Dhani. Bang Irfan Dhani bisa langsung bertanya? Halo Mas Irfan. Ya. Ya. Oke, Halo? langsung. Oke, silakan Pak Irfan. Ya. Jadi kan pengguna TikTok ini kan yaitu menggunakan dengan video Pak kan. Durasinya kan singkat, terlalu singkat. Oke. Ya. Jadi kan sesuai dengan apa tulisan yang dipesan di sini kan bagaimana caranya supaya media pembelajaran untuk siswa ditingkatkan tersebut untuk penggunaan media TikTok ini supaya untuk menampilkan video-video yang cenderung tidak sesuai dengan budaya itu bisa dihindari seperti itu. Kan sekarang kan banyak khalayak anak-anak itu kan menggunakan TikTok ini kan tidak sewajarnya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Sudah, Pak Irfan? Sudah. Oke. Mas Kevin, silahkan. Oke, mungkin pertanyaan ini bisa dibantu jawab Mas Yori. Kayaknya lebih masuk ke Mas Yori. Nanti mau setelah paparan atau karena ada slide sebenarnya? Boleh dibantu aja sekalian, boleh untuk ini. Enggak, nanti sebenarnya ada slide ada paparan dari setelah bagian Mas Kevin tadi soal community guidelines, panduan komunitas segala macam. Jadi mungkin nanti setelah itu baru kita jawab pertanyaannya itu, Pak. Iya, boleh juga. Boleh. Ya, mungkin terjawab sendiri dengan slide nanti ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih. Saya rasa untuk pertanyaan bisa kita padai dulu. Dan Mas Kevin, saya persilahkan untuk closing statement sebelum kita beralih ke Mas Yoria sebentar lagi. Iya. Oke, silakan Mas Kevin untuk closing statement. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya juga buat IGI dan juga JSDI. Saya nggak mengira sampai selarut ini semangatnya juga masih kuat ya gitu. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa membantu Bapak dan Ibu guru sekalian untuk menggunakan TikTok itu sebagai sarana edukasi gitu. Semoga dengan kolaborasi ini TikTok juga bisa menjadi salah satu platform yang terus menyebarkan konten-konten positif dan yang pastinya edukatif seperti itu. Nah, buat Bapak dan Ibu guru yang belum download TikTok mungkin bisa dicoba di-download dulu
kalau masih bingung tentang konten-konten edukasi seperti apa yang bisa mendapatkan view yang tinggi, itu Bapak dan Ibu guru bisa kunjungin tagar sama-sama belajar di TikTok yang ada ikon kaca membesar. Jadi di situ semuanya lengkap kok, dari gimana cara kemas kontennya, dan konten edukatif seperti apa yang cocok untuk Bapak dan Ibu buat, itu semuanya ada di sana gitu. Ya mungkin itu saja sih Pak dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Kevin. Oke, Pak Fitriadi mungkin sudah bisa nyambung bersama kita. Ya, Cek sound, Pak ya. Fitriadi. Halo. Oke, silakan. Ya, Waktu langsung dan aja tempat, langsung ke Pak Yori aja, Pak Putra. Oke. Ya, biar Pak Yori perkenalkan diri sendiri ya. Terima kasih Pak Yori, silakan. Baik, terima kasih Mas Kevin untuk sesi sebelumnya yang sangat menarik dan memberi manfaat gitu ya kepada Bapak Ibu guru sekalian tentang bagaimana TikTok sebenarnya bisa jadi satu platform untuk membantu sebagai metode pembelajaran gitu. Oke, berikut sesinya akan sama saya. Singkat aja, saya Adiat Yori Rambe, biasa dipanggil Yori, Communications Manager di TikTok Indonesia. Di TikTok belum begitu lama, tapi untuk di bidang komunikasi sendiri kurang lebih sudah 8 tahun. Jadi ya sekarang bertanggung jawab untuk di TikTok Indonesia begitu. Oke, menghemat waktu kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Mbak Nida, boleh paparannya, silakan. Oke, kalau tadi Mas Kevin banyak cerita begitu soal fitur yang dalam TikTok segala macam, apa aja sih yang bisa digunakan begitu, dan video-video yang bisa menarik perhatian yang kaitannya dengan peran Bapak Ibu sebagai guru. Ini saya akan banyak menjelaskan tentang gimana sih caranya kita dalam menggunakan TikTok ini bisa aman begitu, sesuai dengan judul slides-nya, sama-sama aman. Berikutnya. Ya, ini mungkin 3 hal dasar yang menjadi pedoman kami, menjadi komitmen kami bagaimana kami di TikTok ini melindungi pengguna. Jadi yang pertama ada kebijakan dan kontrol. Jadi memang di TikTok ini kami mengatur, kami membuat kebijakan atau panduan komunitas terhadap hal-hal yang apa saja sih yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk ada di TikTok begitu. Yang kedua, ini teknologi dan manusia. Jadi memang kami mengcombine atau mengkombinasikan 2 aspek ini, yaitu teknologi dan manusia, untuk bagaimana menghadirkan konten yang aman begitu untuk dikonsumsi kepada seluruh pengguna kami gitu. Jadi kami sadar kalau ternyata teknologi pun tidak cukup, jadi butuh ada tim yang memang manusia yang memoderasi segala macam konten yang ada di TikTok untuk memastikan konten-konten yang layak tayang ataupun tidak. Dan yang ketiga, untuk memastikan atau make sure kita terus berkomitmen untuk TikTok sebagai platform yang aman, kami juga melakukan edukasi dan kerjasama dengan berbagai pihak begitu untuk terus menyuarakan komitmen ini gitu. Jadi edukasi dan kerjasama ini kami lakukan mulai dari pemerintah, kami juga bersama NGO dan partner-partner yang lain gitu. Dan melalui ini juga sebenarnya ingin kami sampaikan adalah fitur yang ada di TikTok dapat dipahami gitu oleh publik, karena Bapak Ibu mungkin tahu yang banyak terjadi, tahu fiturnya, tahu kalau itu ada, tapi kurang bisa untuk menggunakannya, merealisasikan. Oleh karena itu melalui education and partnership ini itu menjadi salah satu usaha kami juga untuk mensosialisasikan ini kepada pengguna. Berikutnya. Ya, ini yang pertama, jadi mengenai panduan komunitas dan kebijakan, melalui ini kami sebenarnya berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperbarui panduan komunitas dan kebijakan di TikTok untuk mempromosikan lingkungan yang aman dan nyaman gitu. Jadi
seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau melalui panduan komunitas ini, kami itu menyediakan informasi yang lengkap, yang komprehensif kepada pengguna mengenai apa aja sih yang boleh dan tidak di dalam platform kami atau di TikTok gitu. Dan memang dalam menyusun panduan komunitas dan kebijakan ini, kami melakukan atau menggunakan beberapa pendekatan gitu. Ini pendekatannya juga holistik atau menyeluruh. Contohnya misalnya memang kami mengikuti regulasi atau hukum, culture, kebudayaan, social values, dan juga kami tidak mengabaikan masukan dari expert, dari ahli, dan memang individu-individu yang ahli begitu ya, yang paham tentang yang berada di industri ini gitu. Termasuk juga dengan NGO, atau organisasi, lembaga-lembaga yang sekiranya dapat memberikan insight atau input kami dalam menyusun panduan komunitas dan kebijakan ini. Begitu. Berikutnya. Oke, ini beberapa layanan begitu yang memang kami berikan kepada pengguna di dalam aplikasi kami. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya melihat aplikasi TikTok ada bagian privacy and safety atau kontrol keamanan gitu. Kami sebenarnya membuat ini itu untuk menyediakan atau memberikan seperangkat kontrol kepada pengguna untuk mengatur pengalaman individual mereka. Jadi melalui ini sebenarnya pengguna itu juga tahu apa sih yang sebenarnya boleh dan tidak di aplikasi kami. Jadi contohnya misalnya dilarang DM di bawah 16 karena memang pesan langsung akan diaktifkan untuk pengguna yang lebih muda dari 16 tahun begitu. Kontrol pesan juga pengguna dapat mengatur untuk menerima pesan dari teman saja atau menaktifkan pesan sama sekali. Termasuk pengguna juga bisa mengontrol konten. Jadi pengguna atau users dapat mengontrol siapa saja sih pengguna yang lainnya yang dapat melihat atau berinteraksi dengan video mereka. Ada juga kontrol komentar gitu. Jadi memang ini kalau fitur komentar ini kadang bisa kita harus berhati-hati sekali gitu. Nah, dengan kontrol komentar ini sebenarnya pengguna dapat membatasi siapa saja yang dapat memberikan mengomentari konten mereka, dan kami juga ada filter komentar. Jadi pengguna dapat secara otomatis memblokir komentar yang berisi kata kunci tertentu di bawah postingan mereka. Jadi pengguna bisa melakukan ini, dan ada juga yang namanya pelaporan di mana pengguna memiliki kontrol atas feed mereka dengan pelaporan yang ada di aplikasi gitu. Jadi pengguna mudah sekali untuk melaporkan konten atau profil yang melanggar pedoman komunitas di TikTok begitu. Berikutnya. Oke, ini pelaporan. Ini yang tadi saya sampaikan juga, setiap video dan profil yang ada di TikTok dapat dilaporkan langsung di aplikasi TikTok gitu. Dan memang ketika Bapak Ibu melaporkan konten atau profil tertentu, ini akan langsung diterima dan direview oleh tim moderasi TikTok. Seperti saya sampaikan tadi juga memang tim moderasi ini tergabung antara teknologi dan manusia begitu. Berikutnya. Ya, ini mengenai gerbang dan batasan usia gitu. Jadi panduan komunitas kami di TikTok menyampaikan kepada seluruh pengguna tentang batas usia yang harus dipenuhi, yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi kami gitu. Jadi memang usia minimum bagi pengguna TikTok di Indonesia adalah 14 tahun. Ini sekali lagi memang sesuai dengan persyaratan layanan kami begitu, dan memang juga ini ada kami juga telah menyetel peringkat 12 plus App Store, yang dimana orang tua ini bisa memungkinkan orang tua memblokir dari ponsel anak mereka menggunakan kontrol orang tua di perangkat gitu. Jadi fitur ini bisa digunakan sebenarnya orang tua untuk mengontrol
anak mereka dalam menggunakan aplikasi. Dan sebenarnya komitmen kami dalam menegakkan batasan usia ini cukup kuat. Kami terus menyuarakan ini juga begitu kepada seluruh pengguna. Komitmen ini sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya dengan pengguna bisa melaporkan akun di bawah umur tentunya, dan kami juga berusaha mencegah permainan di sistem perubahan usia atau berbohong soal usia. Jadi pengguna memang harus memasukkan usia yang sebagaimana mestinya, dan tim moderasi menyediakan dukungan untuk memastikan kepatuhan pengguna terhadap batasan usia begitu. Berikutnya. Ya, ini fitur family pairing. Jadi fitur family pairing ini sebenarnya dibuat sebagai upaya atau komitmen kami kepada orang tua untuk bisa mengontrol anak-anaknya, bisa mengontrol para remaja ini dalam menggunakan TikTok gitu. Jadi fitur family pairing atau pelibatan keluarga ini sangat memungkinkan begitu orang tua untuk menautkan akun TikTok mereka, anak remaja mereka, dan mengontrol seperti manajemen layar waktu, kontrol pesan langsung, dan hal lainnya gitu. Jadi ini dengan fitur ini sebenarnya orang tua punya karena kadang Bapak Ibu mungkin juga tahu ya begitu, kadang susah mungkin untuk ngecek langsung handphone anak-anak Bapak Ibu sekalian atau para remaja ininya, dan fitur family pairing ini atau pelibatan keluarga memudahkan orang tua untuk mengontrol akun TikTok anak-anak mereka begitu. Berikutnya. Ya, ini program cek fakta. TikTok juga bekerja sama dengan institusi independen untuk melakukan cek fakta begitu, cek terhadap sebuah kebenaran terhadap konten yang dicurigai sebagai misinformasi gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri tahap awal program ini bekerja sama dengan institusi pers AFF gitu. Jadi memang ini upaya kami untuk meminimalisir gitu konten-konten yang misinformasi. Kami melakukan program cek fakta ini. Berikutnya. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau memang sebenarnya dalam menyuarakan semangat atau komitmen kami untuk menjaga atau untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi seluruh pengguna, kami itu melakukan berbagai inisiatif gitu. Jadi kalau tadi memang yang tersedia di aplikasi kami begitu dari pelibatan orang tua, terus juga ada tadi gimana cara mengontrol akun dan sebagainya. Ini kami juga melakukan berbagai kampanye edukasi tentang keamanan pengguna gitu. Karena memang kami juga sadari kalau di TikTok ini memang kampanye atau konten begitu memang harus seru dan menghibur gitu. Jadi memang kami meluncurkan kampanye yang berkaitan dengan keamanan ini dengan cara yang seru gitu. Dan juga entertaining atau menghibur. Balik lagi tujuannya untuk mengajarkan pengguna tentang perilaku internet yang bijak dan aman gitu. Jadi tips keamanan pengguna ini menggunakan video TikTok yang populer. Kami juga ada kampanye sama-sama nyaman begitu, di mana lewat kampanye sama-sama nyaman ini kami mengajak seluruh pengguna untuk berbagi tentang pentingnya melawan perundungan siber dengan cara membuat konten yang aman. Jadi memang kalau ngomongin perundungan ini bisa terjadi kapanpun begitu, utamanya kepada remaja. Jadi lewat campaign sama-sama nyaman ini waktu itu kami fokusnya memang ke perundungan secara siber gitu. Sedangkan untuk tips keamanan untuk pengguna yang melalui campaign Thank Before You Do. Jadi gimana cara memanfaatkan fitur yang ada di TikTok untuk lebih aman dalam menggunakan aplikasinya. Berikutnya. Ya, ini juga bagian di mana kami bekerja sama begitu dengan berbagai pihak untuk melindungi kesejahteraan dan keamanan pengguna dan komunitas kami gitu. Jadi kami juga sadar kalau pengguna TikTok ini beragam sekali begitu. Jadi
usia, mungkin background, mungkin ya apapun begitu. Jadi penting banget bagi mereka untuk merasa aman dan nyaman dalam aplikasi saat menggunakan aplikasi TikTok gitu. Dan kami sadar kami nggak bisa berjalan sendiri, kami butuh ahli begitu, kami juga butuh dukungan dari pihak-pihak luar yang memang punya expertise atau keahlian di bidang ini. Yang pertama, kami sudah melakukan kerjasama dengan komunitas Sudah Dong. Jadi komunitas Sudah Dong, komunitas yang memang punya fokus ke penanganan isu bullying di Indonesia. Dan saat itu kami kami membuat sebuah modul atau panduan anti perundungan siber yang memang ini bisa diunggah secara gratis dan isinya memang seputar edukasi tentang apa sih perundungan siber itu, serta cara yang bisa digunakan ketika untuk mencegah dan menghadapinya. Begitu itu bersama NGO Sudah Dong. Berikutnya bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, kami juga pernah membuat 2 kampanye. Yang pertama Siberani dan Ayo Bersatu. Dan untuk Siberani sendiri memang kami bersama Kominfo terus mengedukasi literasi digital, terutama mengenai perundungan siber melalui kampanye Siberani ini. Dan kita mengajak pengguna untuk lebih bijak begitu ya dalam menggunakan internet, terutama di tengah masa pandemi, karena ya pasti masa pandemi saat kita harus bekerja dan belajar dari rumah, pasti otomatis waktu di internet pun juga menjadi lebih banyak begitu. Juga melalui kampanye Ayo Bersatu, kami mengajak seluruh pengguna waktu itu di tahun 2019 setelah pemilu untuk tetap menjaga persatuan. Jadi kampanye-kampanye seperti inilah yang sebenarnya kami sampai sekarang masih terus berkomitmen. Kami terus jaga komitmen itu untuk terus kami sosialisasikan kepada publik, karena ya kami tahu kami juga punya andil kami untuk menciptakan lingkungan internet yang aman begitu, melalui tentunya dibantu oleh para ahli yang contohnya saya sebutkan tadi. Berikutnya. Pada teman-teman, saudara-saudara dimanapun berada, terutama kaum milenial Indonesia. Ayo kita datangi TPS besok, ayo kita tentukan pilihan kita, ayo kita coblos surat suara kita untuk melaksanakan hak konstitusi kita, terutama kaum milenial. Karena 5 tahun setelah Oktober 2019 sampai Oktober 2024, perjalanan itu yang akan mendapatkan hasilnya, akan merasakan hasilnya paling banyak di Indonesia adalah kaum milenial. Ayo bersatu. Oke, itu contoh kampanye kami Ayo Bersatu tadi bersama Kominfo untuk setelah pemilu dan kembali bersatu lagi begitu. Dan ini juga ya kami akan terus mempromosikan keamanan sebagai komunitas. Kami akan terus mengembangkan begitu dan menyediakan fitur dan kebijakan keselamatan terdepan di industri. Kami tentunya seperti saya sampaikan tadi, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian untuk melibatkan kreator, orang tua, dan komunitas pengguna kami untuk memberikan keamanan kegembiraan di platform kami. Jadi memang komitmen kami itu bukan hanya TikTok bisa mencari kegembiraan, tapi juga harus aman ketika menggunakannya. Berikutnya. Ini mungkin bagian akhir juga dari presentasi saya. Sekali lagi misi kami di TikTok yaitu untuk menginspirasi kreativitas dan membawa kegembiraan gitu. Kami di TikTok memungkinkan semua orang menjadi kreator untuk menangkap dan menyajikan kreativitas, pengetahuan dan momen penting dunia langsung dari ponsel cerdas atau HP mereka begitu. Dan memang kebijakan dan alat kami dikembangkan untuk mempromosikan lingkungan yang positif dan aman bagi komunitas kami. Dan kami sangat percaya, kami di TikTok, bahwa pengguna akan menghormati dan memanfaatkan langkah-langkah ini untuk membuat TikTok tetap menyenangkan dan ramah bagi semua orang. Jadi selain tadi memang menyenangkan, ramah, dan juga TikTok sebagai aplikasi yang aman bagi semua. Berikutnya. Oke, saya rasa itu presentasi saya soal aspek keamanan di TikTok, dan mungkin tadi menjawab
pertanyaan yang sempat disampaikan sebelumnya, TikTok tentang sebuah aplikasi yang mungkin masih menampilkan video yang tidak sesuai dengan budaya setempat, aturan agama, dan juga bagaimana bikin orang tua begitu. Nah, jadi memang kami seperti saya sampaikan tadi, kalau kami itu ada community guidelines atau panduan komunitas yang memang sudah berisi tentang apa yang boleh dan tidak boleh di platform kami begitu. Jadi melalui itu juga sebenarnya peran Bapak Ibu sekalian diperlukan ketika melihat konten yang tidak layak tayang, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan karena nanti akan ada langsung tim yang mereview konten yang Bapak Ibu laporkan tersebut begitu. Juga tadi mengenai pelibatan orang tua, bisa jadi melalui fitur family peering atau pelibatan orang tua, di mana orang tua ini bisa mengontrol TikTok dari anak-anak atau anak-anak remaja mereka begitu. Itu kalau dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Yori. Alhamdulillah, Pak Fitriadi bisa dengar saya? Halo Pak Fitriadi. Ya, silakan Pak Putra. Oke, langsung dipandu ya. Kebetulan ada abang nih. Oke Mas Yori, terima kasih banyak atas pencerahannya ya. Ini sudah menjawab beberapa pertanyaan dari rekan kita karena ini khawatir dengan aplikasi TikTok ya. Ya, itu kalangan remaja ke bawah. Kita mungkin akan membuka diskusi dengan rekan-rekan semuanya, dengan teman-teman yang sudah berada di sini. Kita coba, adakah yang ingin bertanya kepada Mas Aditya Yori? Silakan. Oke, ini ada pertanyaan Pak Putra. Silakan, ada pertanyaan nih Mas Yori dari Butika Laura. Bagaimana cara bergabung dengan komunitas TikTok Indonesia? Oke, silakan langsung Mas Yori. Oke, bagaimana cara bergabung dengan komunitas TikTok Indonesia begitu. Jadi mungkin ini juga sebenarnya ajakan tadi Mas Kevin sudah menjelaskan dengan sangat lengkap begitu bagaimana sebenarnya TikTok ini bisa membantu peran Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar, sebagai guru. Jadi mungkin berangkat dari situ Bapak Ibu, kalau yang mungkin belum menggunakan TikTok bisa mulai menggunakan, bisa mulai melihat ini sebagai satu solusi juga dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, dari sana Bapak Ibu tentunya juga akan mulai punya semacam pola kayak ternyata lebih suka video seperti ini, yang seperti apa, dan udah menemukan patternnya tadi, polanya tadi. Dan dari situ sebenarnya dengan mulai mengunduh dan aktif bermain di TikTok, di situ nanti akan bisa tergabung dengan komunitas yang lain begitu. Dan tadi juga yang Mas Kevin sampaikan kalau kami itu juga ada kreator salah satu di bidang edukasi, di mana para kreator inilah yang akan seperti menciptakan tren begitu. Jadi biasanya video itu banyak karena kreator-kreator ini, karena memang mereka inspiring juga, mereka menginspirasi. Jadi ya dari situ bisa bergabung dengan para pengguna yang lain sih begitu. Mas Kevin, kalau ada mau menambahkan silakan Mas. Oke, baik. Sudah cukup jelas. Karena ini sebagaimana kita pahami ya, TikTok ini kan tadi saya lihat beberapa yang ditampilkan oleh Mas Kevin itu sangat menarik gitu kan. Mungkin kalau ada contoh-contoh lain itu untuk media edukasi itu bisa ditampilkan Mas Kevin. Iya, baik Pak. Sebenarnya untuk kalau boleh saya nyambung sedikit, untuk konten-konten seperti yang kita tampilkan di PPT barusan tadi, itu semua sudah bisa dilihat semuanya di tagar sama-sama belajar Pak. Jadi di tagar sama-sama belajar, itu videonya mostly kebanyakan itu video-video yang high quality juga gitu di sana. Jadi dari subjek apapun kayak yang tadi sempat saya sampaikan, subjek
belajar matematika, fisika, belajar bahasa asing, ada DIY juga, bahkan ada fotografi juga. Itu konten-konten seperti itu bisa banget ditemuin di tagar sama-sama belajar tersebut, Pak. Gitu. Jadi nanti boleh tuh coba di-download terus dikepoin lah gitu. Konten-konten di tagar sama-sama belajar seperti itu. Oke, baik. Itu kawan-kawan semuanya sudah disampaikan oleh Mas Kevin. Kita bisa download ya di tagar sama-sama belajar lah tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan dari ini dari Bu Saripah nih. Bagaimana caranya membuat konten yang baik di TikTok? Ini khususnya untuk media pembelajaran. Silakan Mas Kevin atau Mas Yori nih. Oke, mungkin dari saya dulu. Bagaimana cara membuat konten yang baik di TikTok, khususnya untuk media pembelajaran. Jadi sekali lagi konten yang kita buat itu harus mematuhi paduan komunitas yang ada di TikTok. Jadi untuk paduan komunitas itu sendiri pun Bapak dan Ibu itu bisa akses langsung di aplikasi kita gitu. Jadi yang pertama adalah harus mengikuti paduan komunitas. Terus untuk kedua itu sebenarnya ini pertanyaannya terlalu luas ya. Jadi kalau dari Bu Saripah sendiri itu bisa diulik dulu. Bu Saripah ini lebih suka konten edukasi di bidang apa gitu. Kalau misalnya Bu Saripah adalah tenaga pengajar di konten bahasa Inggris gitu ya. Jadi nanti dari konten bahasa Inggris sendiri itu kan bisa dikategorikan sebagai oral education ya. Jadi edukasi yang lebih mengutamakan speaking skill gitu. Jadi dari sana sebenarnya kita bisa lihat juga gitu dari cara penyampaiannya sendiri, cara mengemas kontennya sendiri itu tuh harus rapi. Rapi dalam artian kita bisa membawakannya itu informatif tetapi juga fun gitu. Nah, cara funnya tadi udah sempat saya sampaikan, kita bisa gunakan beberapa fitur seperti green screen, terus juga kita bisa nambahin subtitle juga di konten kita gitu. Jadi sebenarnya untuk definisi konten yang baik untuk edukasi itu adalah konten yang benar-benar informatif dan juga legit gitu. Tapi kita di TikTok ini konten edukasi tidak melulu kita harus secara formal juga menyampaikannya ke pengguna TikTok, tapi kita bisa selipkan dengan tren-tren gitu. Kalau misalnya kemarin ada musik Bang Jago gitu ya, mungkin bisa ambil konsep kayak beberapa bisa upload konten bahasa Inggris menerjemahkan musik Bang Jago gitu misalnya. Jadi kan kita bisa ikutin tren, kita juga bisa ngajarin bahasa Inggris juga ke user kita gitu. Gitu sih. Jadi balik lagi pertama adalah paduan komunitas, terus kedua kita harus tahu apa yang kita mau share ke pengguna di TikTok gitu. Apa saja keahlian yang kita bisa share gitu. Gitu sih. Dan ketiga adalah bagaimana kita sebagai pengguna TikTok mengemas konten edukasi itu sendiri seperti itu. Bisa dari fitur-fitur dan juga mengikuti tren yang lagi happening di TikTok maupun di luar TikTok. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa nih jawabannya. Mungkin sudah sangat jelas ya bagaimana nanti membuat konten di TikTok sendiri. Pak Fitriadi. Ya, silakan Pak Putra. Ada titipan nih untuk Mas Kevin atau Mas Yori ya. Titipannya gini, bukan hadiah Mas Yori. Oke, jadi untuk TikTok itu sendiri harus online full kah atau bisa offline? Kita buat fitur kontennya dulu kita buat secara offline dan ketika online nanti baru kita share. Oke, mungkin itu bisa saya bantu jawab. Jadi untuk
mungkin maksud pertanyaannya apakah bisa langsung menggunakan aplikasi TikTok membuat konten, apakah lebih baik kita buat kontennya dulu di luar, nanti uploadnya ke TikTok? Mungkin pertanyaannya seperti itu kali ya, Pak. Oke. Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya editing tools yang kita siapkan di TikTok itu sebenarnya nggak terlalu advance. Jadi dalam artian kita memang buat fitur editing itu supaya semua pengguna TikTok itu bisa menggunakan fitur editing tools tersebut. Cuman semisalnya kalau kita pun mau buat konten terlebih dahulu di luar, terus buat editingnya nggak pakai aplikasi TikTok, itu pun juga nggak masalah gitu. Bahkan ada beberapa creator yang berbuat demikian. Jadi dia upload kontennya, dia rekam kontennya itu tidak menggunakan aplikasi TikTok, tapi dia sendiri pun juga editnya di luar aplikasi TikTok. Nanti ketika konten tersebut udah bagus, udah rapi, baru diupload ke TikTok, itu sama sekali nggak masalah. Bahkan banyak creator yang berbuat demikian dan mendapat performance dan view yang cukup tinggi karena mereka menggunakan editing tools yang bisa dibilang lebih advance dari aplikasi TikTok. Jadi sebenarnya nggak masalah kita mau upload kontennya itu dari aplikasi TikTok langsung atau kita mau buat kontennya itu di luar. Yang TikTok lihat sebagai content distribution platform adalah kontennya itu sendiri gitu. Jadi apakah kontennya itu high quality, apakah konten itu ada value, apakah konten itu informatif dan edukatif gitu. Jadi mau dari manapun kontennya itu dibuat, TikTok hanya melihat kontennya gitu. Jadi dia nggak lihat source-nya dari TikTok apapun source-nya dari luar. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Kevin. Ya mungkin gimana nih Pak Putra? Udah jam 22 nih ya. Sudah ya kalau di tempat kita sebenarnya nggak masalah sih, cuma ya di tempat mereka bertiga nih, karena beda durasi jam lah. Ya, mungkin di sana sudah sangat larut ya. Kita tunggu satu pertanyaan saja sebelum kita tutup. Mungkin Pak Putra, ada yang ingin bertanya atau dari chat room? Coba dibaca. Oke, ini ada Pak Pit, silakan baca. Oh, ada dua pertanyaan nih. Oke, pertama, apakah aplikasi TikTok banyak menggunakan kuota internet? Nah, itu pertama. Apa nggak sebaiknya khusus ibu guru dan bapak guru, penggunaan aplikasinya bisa diakses tanpa kuota? Oh, mungkin nih ngajak kerjasama nih, Mas Kevin. Untuk ini menggunakan kuota internet itu sudah pasti menggunakan kuota internet dan karena kita short video platform mungkin akan menggunakan lebih banyak kuota internet ya. Jadi sebenarnya ini juga tergantung dari provider yang Bapak dan Ibu gunakan gitu. Jadi dan kita sebenarnya mungkin bisa dibantu tambahkan Mas Yori. Jadi kita juga sedang melakukan inisiatif seperti ini, Pak. Jadi semakin banyak pengguna TikTok, sebenarnya ada beberapa pengguna kita juga kasih feedback ke kita tuh juga seperti itu, karena mungkin kuotanya yang dipakai terlalu tinggi gitu. That's why kita berinisiatif juga untuk bekerja sama dengan beberapa perusahaan telco untuk memberikan kuota gratis kepada para pengguna TikTok gitu. Mungkin bisa dibantu lengkapin untuk ini, Mas Yori. Ya, menambahkan Mas Kevin, mungkin sepakat yang Mas Kevin tadi sampaikan kalau memang butuh kuota gitu, dan memang dari TikTok sebenarnya intinya kami itu terus berkomitmen gimana caranya terus memberikan experience yang makin baik begitu ke pengguna. Salah satunya benar kata Mas Kevin tadi, kalau memang ada beberapa inisiatif atau kerjasama dengan telco dan sebagainya. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa nunggu aja sampai nanti mungkin akhirnya ada paket atau kuota yang bisa lebih mengakomodir kebutuhan untuk main TikTok lebih lama. Tapi ya tadi itu komitmen kami sebenarnya dari semua aspek Bapak Ibu. Jadi dari soal tadi fitur yang Kevin jelaskan, keamanan, sampai memang ke kuota, komitmen kami tinggi untuk terus menghadirkan experience yang baik kepada semuanya. Seperti di My Telkomsel kalau nggak salah ada kota khusus kentangan untuk TikTok. Kentangan ya itu. Kentangan. Saya pikir dia suka kentang soalnya.
Oke, ada satu lagi nih. Terakhir Pak Putra ya. Halo, ya. selamat malam. Oke, ini Ya. ada suara ya. Saya lebih suka suara cewek nih. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fitria Gibran dari Ambon. Wow, dari Ambon. Ya, di sini sudah jam 23. Luar Lewat biasa 50. nih, dari ujung timur. Jam 12 Semangat malam. Ibu Fitri. Iya, saya memang udah mengikuti ya untuk yang pertama Ambon, tapi saya belum ada kesempatan untuk menanya. Nah, sekarang nih, Apa dengan mas-mas ini juga, Bu? Iya, pastinya. Oh, pas sekali. Berarti limpah saja sekarang. Iya, baik. Terima kasih. Ini konten ini sebenarnya sangat baik ya, sangat baik dan sangat menyenangkan kalau buat saya. Anak-anak saya itu dari umur 4 tahun menjelang 5 tahun itu mereka sudah buat TikTok sendiri gitu. Malah kita guru ya, sebagai gurunya, sebagai mamahnya juga tidak tahu seperti itu. Padahal TikTok ini juga ada edukasinya seperti itu. Nah, ini akan lebih baik disosialisasikan untuk para guru karena mereka tahu sendiri bahwa konten TikTok ini kan kebanyakan hanya sekedar hiburan-hiburan semata dan lucu-lucuan seperti itu. Padahal kalau dibuat konten menarik itu sangat luar biasa sekali. Dan anak-anak didik saya sudah hampir semua mempunyai TikTok. Nah, di situ juga mereka juga kembangkan TikTok yang seperti halo guys begini-gini. Jadi kayak di semacam di pantai atau di mana begitu mereka. Nah, mereka di situ sudah mulai berani lagi untuk membuka konten lewat TikTok, biasanya lewat video YouTube. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, saya ingin mencoba gitu membuat media-media pembelajaran melalui TikTok yang memang durasinya sangat sedikit sekali ya menurut saya. Nah, saya ingin menanyakan apakah kita bisa membuat kayak semacam suatu grup gitu ya, khusus untuk anak didik kita. Nah, untuk guru-guru kita gitu seperti itu, apakah bisa? Nah, terus karena kalau kita misalnya membuat konten media, dikhawatirkan itu kan harus mencari dulu, gitu loh. Anak-anak nanti harus mencari konten atas nama kita seperti itu lalu mencari. Nah, ada trik apa begitu yang memang yang nanti akan saya siapkan media-media pembelajaran lewat TikTok ini. Terus apakah ada grupnya? Apakah kita bisa membuat grup seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kan di penjelasan dari awal tuh saya sudah ikuti, tapi praktiknya belum ada. Kebanyakan teori. Nah, kita ini kepingin sekali langsung di praktiknya gitu, supaya kita bisa ikuti dengan baik seperti apa, terus fitur-fiturnya yang kita masukkan juga seperti apa. Nah, itu mungkin kita persiapkan semuanya, seperti PowerPoint, mungkin infografis, grafis dengan seperti itu. Nah, mungkin apa-apa saja yang kita harus siapkan, karena kita masih minim sekali untuk media pembelajaran. Nah, terus yang ketiga, itu yang dibilang terakhir tuh kapan ya? Kita juga mau. Terima kasih, apalagi saya penggemar TikTok nih. Terima kasih, itu aja ya Mas Kevin. Oke, terima kasih Bu Fitria. Kayaknya kalau dibilang Ambon, lebih Ambon saya lah. Oke, silakan Mas Kevin. Iya, mukanya kayak orang Ambon sih. Orang Ambon kalau, ya? Oke, menjawab pertanyaan Bu Fitri, kita sih senang banget ya kalau misalnya dari Bu Fitri sendiri ada grup tersendiri mungkin beserta anak didiknya yang memang khusus berniat untuk upload konten edukasi di TikTok. Itu kita sangat senang banget ya. Jadi kita di sini sebenarnya bisa aja meluangkan lebih banyak waktu untuk membantu Ibu Fitri dan juga anak didik Bu Fitri untuk mengupload konten edukasi yang lebih baik. Itu kita bisa bantu asis sih Bu Fitri. Selama grup itu atau komunitas itu ada, saya sangat bersedia banget untuk membantu karena jujur aja our main responsibility, tanggung jawab utama kita itu adalah bagaimana kita bisa membawa lebih banyak user untuk
mengupload konten yang informatif dan edukatif. Jadi semisalnya ada komunitas atau grup, tap me in Bu Fitri, saya sangat willingly akan membantu Bu Fitri dan juga anak-anak didik Bu Fitri gitu untuk lebih mengenal TikTok lebih dalam gitu. Saya sih senang banget ya kalau yang itu. Oke, Mas Kevin, siap-siap. Nanti minta nomornya ya. Boleh. Yes. Oke, Pak Putra. Oke, Pak Putra. Oke, Pak Fitriadi, saya rasa kasihan juga nih para Mas Yori, Bu Kevin, Mas Kevin dan Bu Jainab. Ini di daerah mereka udah nggak seperti di daerah kita, udah mulai larut lah. Oke, saya tidak punya kapasitas untuk menutup acara karena saya bukan pembukanya. Saya kembalikan ke Pak Fitriadi untuk mengambil alih dari semua ini. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada TikTok Indonesia, kepada Mas Yori, Mas Kevin, Bu Jainab ya, yang sudah membantu kita. Saya atas nama Ikatan Guru Indonesia Wilayah Aceh, saya merupakan sekretaris wilayah. Kebetulan Pak Ketua lagi ada acara di dinas. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya, kepada JSDI, kepada TikTok yang sudah membuka cakrawala guru-guru kita. Karena kami berharap dengan aplikasi ini menjadi media baru untuk kita lebih kreatif. Apalagi ini TikTok ini sesuai dengan siswa-siswa di zaman milenial dan ini menjadi pengaruh positif untuk dunia pendidikan. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Kevin, kepada Mas Yori, dan juga Mbak Jainab yang sudah ada di sini. Ada Pak Ode dari JSDI. Bulan hari ini nggak ada Mas Ketum IJI ya. Begitu saja dari saya. Mungkin malam ini kita akan ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberkati kita sehingga acara ini selesai dengan baik. Demikian saja dari kita semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, para peserta, guru semuanya seluruh Indonesia, terutama yang ada di Aceh. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Mas Kevin ini ada tindak lanjut ke depan dari Mas Yori tadi. Jadi ada pengembangan untuk pendidikan kita. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Thank you semuanya. Oke. Oke, tadi ada pendekar ya? Pak Ode muncul dong. Mana nih? Pak Ode. Pak Ode mana? Pak Ode. Pak Ode. Mana nih pendekar Ambon? Udah tidur. Oke, Bapak Ibu, acara kita sudah selesai. Kalau mau keluar dari room ini sudah dipersilahkan. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa absen ya. Absen, segera di absen. Nanti 5 menit selesai kami tutup room ini. Absennya kami matikan linknya. Oke, terima kasih. Bang, Pak Ketua apa, Bang? Biasa kan, mutasi kadis.